Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazatul Mardianti dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen dengan NIM 431230101170. Tujuan saya yaitu saya ingin mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Sudrajat selaku dosen di mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Kehidupan manusia tidak lepas dari peran bahasa, karena seluruh aktivitas manusia berkaitan erat dengan bahasa. Berbicara dan menulis pun digunakan dalam bahasa. Nah, di negara kita ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain, dan selain itu sebagai alat pemersatu bangsa. Tetapi, dengan adanya globalisasi, kita tidak bisa mengelak adanya perubahan tatanan dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam mengenai bahasa. Kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat akibat dari globalisasi juga memberikan dampak jenis-jenis bahasa baru, termasuk bahasa gaul. Lalu, bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah bahasa baru. Dengan adanya fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, dikhawatirkan remaja melupakan kaidah berbahasa yang baik dan benar, karena remaja saat ini mengenal bahasa gaul dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya yaitu ada bahasa Jaksel. Nah, mereka ini berbicara menggunakan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mengetahui hal tersebut, alangkah baiknya kita pandai memfilter bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus bijak dalam bermedia sosial. Selanjutnya yaitu ada fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa gaul ini menjadi fenomena selanjutnya karena dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa gaul ini sudah menjadi ancaman karena semakin dibatasi malah justru semakin bertambah. Apalagi generasi milenial sekarang malah mengikuti tren-tren bahasa baru, yang dimana dalam pola pikirnya mereka menggunakan bahasa gaul ini cenderung lebih keren dibanding bahasa yang seharusnya. Selanjutnya itu ada peran dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ada peran bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bahasa sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa, dan yang kedua itu ada bahasa sebagai alat perlengkapan diri, dan yang ketiga itu sebagai alat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu bahasa sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa. Kenapa sih bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa? Karena bahasa Indonesia itu menduduki kedudukan lebih tinggi dibandingkan bahasa-bahasa lain di Indonesia. Dan yang kedua itu bahasa sebagai alat perlengkapan diri. Dengan bahasa Indonesia ini, kita dapat mengungkapkan segala sesuatu yang kita pikirkan kepada orang lain dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga itu adalah sebagai alat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia ini merupakan mata pelajaran yang paling penting dalam pendidikan di Indonesia, karena bahasa Indonesia ini terbiasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu ada fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa secara umum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sebagai alat untuk mengekspresikan emosi atau mengekspresikan diri. Maksudnya dari fungsi ini adalah fungsi mengekspresikan diri itu menyatakan sesuatu yang disampaikan oleh penulis atau pembaca sebagai eksistensi diri. Dan yang kedua itu sebagai alat komunikasi. Fungsinya yaitu agar pembaca atau pendengar mendengarkan apa yang kita sampaikan. Manusia dapat berkomunikasi dengan 2 cara, yaitu cara verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang berupa media, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan non-verbal itu dilakukan dengan media buatan berupa simbol, tanda, kode, dan lain-lain yang berhubungan dengan media buatan. Yang ketiga itu sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial, bahasa yang digunakan seseorang bergantung pada situasi. Seseorang yang menggunakan bahasa informal ketika berbicara dengan teman dan menggunakan bahasa formal ketika berbicara dengan kerabat yang dihormati. Dan yang keempat sebagai alat manajemen sosial. Kita atau masyarakat dapat melakukan contoh sosial berbagai informasi disampaikan melalui bahasa.
Kontrol sosial dapat ditemukan di buku pelajaran atau sekolah atau dapat memengaruhi sikap atau perilaku dan ucapan seseorang. Yang ketiga, fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Maksudnya ini manusia merupakan makhluk sosial di mana kehidupannya saling berdampingan, di mana pergaulannya menggunakan komunikasi, baik itu formal maupun informal. Dan yang kedua, mewujudkan seni. Bahasa untuk mengungkapkan perasaan kita, yaitu melalui media seni, di mana bahasanya terkadang menggunakan bahasa yang tersirat. Dan yang ketiga itu, mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, kita dapat mengetahui latar belakang suatu hal dan dapat mengetahui peristiwa yang terjadi masa lampau. Dan yang keempat, ada mengeksploitasi iptek. Dalam hal ini, perlu mendokumentasikan pengetahuan yang dimiliki manusia karena dapat melestarikan demi kebaikan manusia. Selanjutnya, pengaruh penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan Indonesia. Bahkan bahasa gaul sudah menjadi populer di kalangan remaja. Dampaknya ada 2. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini adalah penggunaan bahasa gaul sering dijumpai di lingkungan sektor, apalagi di era globalisasi ini, yang sudah mendarah daging di masyarakat dari bahasa asing. Yang kedua itu menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Kenapa sih menjadi penyebabnya? Karena semakin populernya penggunaan bahasa gaul, semakin menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal ini ditandai buruknya kemampuan berbahasa generasi milenial yang mendorong Indonesia ke jurang punahnya. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan bahasa gaul. Adapun dampak positif penggunaan bahasa gaul yaitu memberikan dalam hal inovasi. Sedangkan negatifnya yaitu menyulitkan penggunaannya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan akurat. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor maraknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Maraknya penggunaan bahasa gaul disebabkan oleh pergaulan, dan banyaknya media juga menjadi faktor maraknya penggunaan bahasa gaul. Contohnya yaitu kebutuhan mengikuti tren dan interaksi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya ada simpulan. Dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akibat dari berkembangnya zaman yakni memunculnya jenis-jenis bahasa baru, termasuk salah satunya yaitu bahasa pergaulan atau bahasa gaul. Bahasa gaul ini memunculkan banyak istilah baru. Melihat maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja ini, tidak heran jika gaya bahasa tidak sesuai dengan EYD. Hampir jarang digunakan oleh generasi milenial. Karena sebagai generasi sekarang percaya bahwa jika tidak menggunakan bahasa gaul maka dianggap tidak keren. Untuk itu, kita sebagai generasi muda hendaknya cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada di negara kita, khususnya di dalam bidang budaya dan gaya bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir yaitu ada saran. Diharapkan kita sebagai generasi milenial menggunakan gaya bahasa sesuai kaidah bahasa dan menggunakan bahasa gaul agar tidak merusak struktur bahasa Indonesia menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan selama saya presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.